Lora, bener enten nih ke pendapat Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ada bu, manabi tahlil tak depak ke mayit genjerna. Bi abdi nai baca ben karena abdi nampun pernah mau macejukan bi abdi nai yatoraki ke seatanya. Engki leres Imam Syafi'i berpendapat pahala tahlil itu tidak sampai kepada mayit. Loh, nanya lagi. Loh, berarti percuma kita ini tahlil. Saya jawab kemudian, kalau mengikuti pendapat Imam Syafi'i memang tidak sampai. Tapi kalau mengikuti pendapatnya Syafi'iyah berbeda Pak. Ada Syafi'i, ada Syafi'iyah. Kalau Syafi'i, Imam Syafi'inya. Kalau Syafi'iyah, orang-orang yang bermadhab kepada Imam Syafi'i. Jadi tidak harus sama pendapatnya itu. Intinya kita ini mengikuti Imam Syafi'i apa mengikuti Syafi'iyah. Nah yang betul di dalam masalah tahlil 1 sampai 7, 40 sampai haul 1 tahun, kita ini mengikuti Syafi'iyah, bukan mengikuti Imam Syafi'i. Di dalam kitab apa ini? Di dalam kitab boleh bapak-bapak baca di dalam kitab Faidul Khabir karya Muhammad Alawi Al-Maliki Al-Hasani. Nah, bapak harus tahu. Nanti kalau ada orang masuk ke kampung sini, bid'ah haram. Mana dalilnya? Bapak nggak tahu, nanti yang kasihan itu Pak adalah tetangga-tetangga kita yang tidak paham agama, akhirnya nanti dengan mudahnya mengatakan budaya kita yang tahlil itu hapus karena bid'ah, karena hukumnya tidak pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad. Kalau seperti ini nanti nggak ada Pak, nggak ada lagi nanti tahlil itu. Padahal tahlil itu enak Pak. Di rumah saya kemarin ini berapa orang ya? 1, 2, 3, 4 orang meninggal. 7 hari selesai langsung mulai, lanjut lagi. 7 hari selesai mulai lagi. Sampai 4 Pak. Jadi kalau malam nggak usah masak. Mun tahlil panjenengan kadang-kadang harus autang. Ini salah Pak. Salah Pak. Jadi mun beda orang sedek tinggal Pak. Mun orang miskin Pak, orang miskin cek sampai autang gara-gara tahlil. Salah nih Kak. Mun sampai pas autang banyak bisa jadi haram Pak. Nomor 2 gelek. Mun panjenengan perbaan doa iberiin nase elang kefokusan ke khususna. Ini bisa salah Pak. Nomor 3 masyarakat umum mah jangan kemudian menilai makanan-makanan tahlil itu. Allah tak nyaman, Allah segoni. Ada empon Pak. Orang nggak disekan sedekah. Namanya sedekah tak wajib Pak. Sedekah nih kok hukumah sunat, kemampuan sesuai kemampuan. Gimana cuman misalnya Pak beda orang sedek pamampunya cuman aing pote lebih bagus daripada panjenengan utang mati 2 kali Pak. Keluarganya sedek pagi memate aja mungkin segoni ngasih nih Pak. Ini yang perlu kita galakkan sekarang, yang perlu kita pahamkan kepada masyarakat bahwa tahlil itu sekedarnya asal kita doa dengan khusyuk itu lebih baik. Jadi itu salah Pak. Itu bid'ah namanya. Yang tidak ada dalilnya. Kalau Nabi Muhammad tidak pernah melakukan tapi ada dalilnya, bisa kita ambil tarik ke dalil dasarnya, maka bisa menjadi tidak bid'ah. Nah, yang baik, bagus adalah kita ini ya Pak. Kata Allah, waliyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Baik ibadahnya, tapi tidak paham agamanya, tidak paham ilmunya, ditolak Pak. Atau paham agama, tapi tidak baik amalnya, ditolak juga. Jadi yang dimaksud dengan ahsanah itu, yang diterima itu adalah ketika kita paham agama dan melakukan amalnya dengan baik, maka insya Allah baik. Sebab itu saya sampaikan tadi, tahlilnya baik, tapi kalau kita tidak tahu hukum dan ilmunya akan percuma, ditolak oleh Allah. Atau kita ini baik dalam melaksanakan tahlil, tapi kita tidak tahu ilmunya juga sama Pak. Jadi Bapak harus
tahu hukumnya, baik amalnya, insya Allah akan diterima oleh Allah. Sekian dan terima kasih. Allahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, fa inna ahsanal kalami kalamullah, wa khairul huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa syarrul umuri muhdatsatuha. Kembali bersama saya Zulkarnain El Maduri. Walaupun sedikit terganggu ya kesehatan, tentu tetap berharap bisa menyampaikan kebenaran demi kebenaran yang diungkap oleh kelompok-kelompok mereka sendiri yang ngaku-ngaku aswaja itu. Berkaitan dengan tahlilan, ada namanya Gus Ainun Najib, tapi bukan Gus Ainun Najib yang ada di Jawa ya, tapi Gus Ainun Najib yang ada di Madura, Putra Madura kayaknya. Tidak tahu pasti di mana beliau itu tinggal, yang jelas orang Madura. Karena sangat fasih sekali berbicara Madura ketika membahas soal tahlilan. Jadi menurut Ainun Najib ini, kalau Gus ini dipastikan kalau tidak salah anaknya Kiai ya, putranya Kiai ya. Itu dipastikan. Yang menarik karena beliau berbicara tentang Imam Syafi'i dan Syafi'iyah, dua hal yang berbeda katanya. Terutama soal tahlilan, Imam Syafi'i tidak pernah membenarkan tahlilan itu. Bahkan menurutnya pahalanya tidak sampai kepada yang mati. Tetapi yang membenarkan tahlilan ini katanya Syafi'iyah. Ya kita akhirnya berpikir kan, masa orang yang ngaku Syafi'iyah harus berbeda dengan Imam Syafi'i itu. Kalau memang ngaku Syafi'iyah harusnya sama dengan Imam Syafi'i dalam banyak hal lah, cara sholatnya. Ini kan kadang-kadang kita begitu banyak melihat orang-orang yang mengaku bermazhab Imam Syafi'i, tapi perbuatannya menyalahi kebiasaan yang diamalkan oleh Imam Syafi'i. Jadi itu sebab seseorang dikatakan taklid buta. Yang penting ikut saja, nggak tahu dalil, nggak tahu bagaimana agamanya, yang penting ikut saja sesuai dengan desain yang diinginkan oleh para motornya ya, promotornya di belakang gitu. Promotornya banyak sekali yang menggambarkan seorang Imam Syafi'i dengan kelebihan-kelebihannya. Ya, kalau itu saya akui keilmuan Imam Syafi'i, tapi orang yang ikut Imam Syafi'i kadang-kadang membabi buta gitu. Ya, satu contoh masalah tahlilan ini sebagaimana yang dikemukakan oleh siapa namanya? Ainun Najib Madura, Gus Ainun Najib Madura menyatakan bahwa Imam Syafi'i itu sama halnya dengan mengharamkan tahlilkan, tidak membolehkan tahlilan. Tapi sayangnya kemudian Ainun Najib ini membenarkan praktek-praktek makan-makan di rumah orang mati. Padahal Syafi'iyah sendiri itu kan melarang makan-makan praktek di rumah orang mati. Cuman ada bolehnya ketika beliau itu membahas berkaitan dengan kebiasaan orang Madura. Itu konon katanya kata beliau tuh, kalau ada orang mati, misalnya 3 orang mati ya, begitu sampai ke-7 meninggal lagi, biasanya itu nggak usah belanja, cukup makan dari hari-hari di tempat orang mati itu selama 21 hari, makan di luar rumah. Jadi proyek bagi mereka itu. Ada lagi yang menarik dari beliau itu, pas lagi yang mengadakan acara kematian itu miskin misalnya. Ya itu pengalaman itu Lora, jadi pengalaman saya juga ya, selagi saya masih di Madura, selagi saya masih di kalangan aswaja. Wah, kalau ada orang mati itu
meskipun miskin itu berusaha dapat duit, bagaimana merayakan kematian itu. Jadi kematian dirayakan. Diundanglah orang yang banyak-banyak, siap-siap makan. Jadi sudah niatnya makan, kemudian bawa ampau dari sana. Bungkusan-bungkusan. Itu biasanya ramai-ramai makan di situ, sudah nggak tahu lagi keberadaan hukumnya bagaimana. Biasanya ada juga yang menarik itu, yang menarik tetangganya kalau ada orang mati itu ngasih pinjam beras, ngasih pinjam uang dan sebagainya supaya yang mati dirayakan gitu. Supaya yang mati dirayakan. Kalau di Madura kan dari hari pertama sampai hari ke-7 itu penuh, full gitu ya, full. Makanlah yang enak-enak. Yang paling malang kalau punya sapi, sapinya juga ikut mati, kambingnya ikut mati, ayamnya ikut mati. Mati semua itu. Di Madura ini luar biasa itu. Seolah-olah kalau tidak dibumbui dengan tahlilan semacam itu, tidak masuk surga. Ya inilah persepsi yang salah yang mungkin perlu diluruskan di tengah-tengah umat itu. Karena ini korbannya paling banyak memang kebanyakan orang miskin yang jadi korban pembodohan dari orang yang biasa menjadikan tahlilan sebagai proyek makan-makan ya, berpesta ruah, perak ya, berpesta ria ya, berpesta ria di tengah-tengah mati. Mana ada kesedihan-kesedihan di antara mereka. Mana ada kemudian ucapan, justru mereka bergembira karena sudah ada jadwal untuk makan bersama di acara kematian tersebut. Ini sebenarnya yang tentu saja mungkin perlu diluruskan agar umat Islam di manapun tidak mudah terkecoh. Lah kita melihat praktek Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kalau meninggal itu apa yang dikerjakannya. Kan tidak ada di zamannya Nabi itu praktek ibadah kematian. Yang pertama dimandikan, yang kedua dikafani, yang ketiga disolatkan, yang keempat dikuburkan, sudah selesai. Soal doa dan sebagainya itu termasuk bagian-bagian yang lain gitu. Sudah didoakan, selesai acara. Tidak ada acara makan bersama dan sebagainya, sesudah itu nggak ada. Kemudian ada orang menggunakan hadis Rasulullah, ya ada orang yang menggunakan hadis Rasulullah bahwa ada suatu saat seorang wanita mengirim utusan, yaitu memberikan makan kepada orang-orang yang melawat. Itu bukan wanitanya si mati ya. Orang luar itu ikut kasihan, turut kasihan kepada jemaah muslim yang mengantar jenazah, lalu diberikan makan oleh mereka. Ada utusan yang memberikan makan dan tidak makan-makan di rumah orang mati. Tetapi kan kalau sekarang ini kan yang makan-makan di rumah orang mati, proyek, apalagi kiainya itu, wah, sudah dapat nasi, dapat uang lagi. Aduh ya Allah. Bukan berbuat baik kepada yang miskin tadi. Harusnya kalau ada orang miskin, ya, kalau ada orang miskin itu dikasih sih. Di Muhammadiyah ini ada acara, misalnya ada acara di Muhammadiyah ada orang takziah kepada orang mati. Yang takziah ini bawa makanan, bawa minuman dan sebagainya. Bukan yang meninggal. Yang meninggal dilarang mengeluarkan makanan apapun. Keluarga yang meninggal di Muhammadiyah itu dilarang mengeluarkan makanan apapun. Tapi yang membawa makanan biasanya orang-orang jauh, para pelawat dan sebagainya, memberikan makanan, yaitu juga menyenangkan keluarga yang mati, sehingga tidak terhimpit oleh hutang apapun mereka ini. Ini bedanya di Muhammadiyah dengan di luar Muhammadiyah ya. Jadi kalau di luar Muhammadiyah dalam hal ini yang ngaku-ngaku aswaja itu justru merayakan kematian dengan membebankan hutang. Tapi kalau di Muhammadiyah membebaskan hutang. Nah, itu dibantu dari sisi beras, dari sisi makanan, jeruk dan semuanya, semualah dikasih kepada orang yang keluarga, di samping juga kepada mereka yang melawat. Sehingga kalaupun makan itu tidak subhat, tapi kalau orang yang keluarganya yang meninggal itu bisa jadi subhat makanannya itu. Karena
dalam keluarga yang meninggal bisa saja meninggalkan anak yatim. Lebih parah lagi itu hukumnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini bedanya antara Muhammadiyah dan NU. Bedanya Muhammadiyah dan Aswaja. Kalau di Muhammadiyah, jika ada orang meninggal, biasanya yang bawa makanan itu adalah teman-temannya dan sebagainya. Dibawa makanan itu, terutama memuaskan keluarga, agar keluarga diminta untuk tidak mengeluarkan sedikit pun makanan, ditanggung seluruhnya oleh orang-orang yang melawat. Berbeda dengan sebelah ya, yang sebelah ini orang yang melawat harus disediakan nasi. Bahkan selesai kematian, selesai acara 77 ya, biasanya banyak yang nagih hutang itu, banyak yang nagih hutang selama 7 hari itu. Itu terjadi kepada keluarga saya dulu juga waktu saya masih di mereka. Itu banyak di daerah Bluto dan sebagainya. Orang-orang miskin, tinggal sapi satu-satunya, dirobohkan sapinya juga untuk kepentingan mereka itu. Jadi akhirnya untuk mencari nafkah buat yaitu membajak tanah itu sudah tidak ada lagi persiapan. Inilah yang sering terjadi di tengah-tengah umat Islam yang awam jadi korban, yaitu pembodohan dari acara 77 yang biasa dirayakan dan diramaikan. Menambah beban hutang, ya, diyakinkan, bahkan mereka diyakinkan kalau diadakan 77 40 ini akan begini. Wah, ya namanya orang awam, orang bodoh percaya begitu saja, karena yang menyatakan adalah orang terhormat, orang terpandang di dalam tokoh-tokoh keagamaan. Akhirnya melakukan apa saja yang dilakukan oleh mereka. Barangkali ini khusus yang perlu mendapat perhatian. Sebagian besar saya sangat setuju itu, karena memang menjadi korban itu adalah orang-orang bodoh, bukan orang-orang pandai. Paling banyak itu orang-orang bodoh, sudah miskin dibuat miskin lagi gitu, sudah menderita dibuat sekarat lagi. Ini akibat dari 77. Dampak negatifnya sangat besar kepada mereka yang biasa mengadakan 77 ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi